Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Firjan. Selamat siang, teman-teman. Di sini nama saya Sabrina Ardeli Irawan dengan NPM 456. Di sini saya akan memposisikan diri saya atau mempresentasikan hasil kerja saya dan memposisikan diri saya sebagai General Manager pada PT Pulan Sapit yang bergerak di bidang F&B. Nah, soal yang pertama adalah 5 tahapan dari fungsi manajemen faktor atau manufacturing. Yang dimana menurut saya yang pertama adalah stok persediaan itu sendiri, yang dimana menyangkut planning atau bagaimana kita merencanakan menu-menu apa saja yang dibuat dan juga bahan-bahan apa yang dibutuhkan dari menu-menu tersebut. Lalu yang kedua terdapat apabila kita sudah memplanning, kita langsung ke pembelian yang dimana kita membeli bahan-bahan yang sudah kita planning tersebut, jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, dan harganya juga tergantung dari persediaan yang sudah kita tentukan tadi. Ya, selanjutnya untuk langkah yang ketiga adalah di bagian produksi, yang dimana setelah kita membeli bahan-bahan yang sudah kita butuhkan untuk sebuah menu yang kita buat, maka kita harus memproduksi barang tersebut, apakah kita menyetok barang atau tidak. Dan lalu yang selanjutnya adalah penjualan, yang dimana penjualan tersebut adalah hasil penjualan dari produk-produk yang sudah kita buat, baik secara tunai maupun secara kredit. Lalu penjualan-penjualan tersebut akan masuk ke dalam yang namanya akuntansi atau berupa laporan-laporan yang hasil dari pemfakturan tersebut atau hasil dari orderan tersebut. Baik, itu tadi jawaban dari nomor 1, yang dimana 5 tahapan dari fungsi manajemen faktor atau manufacturing menurut saya. Lalu nomor 2, ada manajemen persediaan yang minimal 20 barang. Nah, di sini saya akan menjelaskan dimulai dari stok persediaan terlebih dahulu. Jadi, di stok persediaan di sini ada penerimaan, order pengiriman, dan juga manufacturing. Lalu, hal yang pertama kita lakukan seperti yang sudah saya katakan tadi, yang dimana bahwa kita merancang produk tersebut baik dari bahan baku maupun menu apa saja yang kita buat. Nah, contohnya di sini saya sudah membuat avocado untuk menunya dan juga bahannya ada air. Kita buat contoh baru yang dimana misalkan kita membuat produk minuman red velvet. Nah, untuk selanjutnya harga yang saya patok untuk minuman red velvet ini sendiri adalah saya misalkan 25.000. Lalu untuk selanjutnya PPN sendiri saya pakai sesuai sistemnya yaitu 11%. Dan untuk modalnya sendiri saya perkirakan senilai 16.000. Untuk kategorinya, nah untuk referensinya atau kode dari barang tersebut saya memakai seperti ini. Lalu jika sudah, nah maka hasil red velvet ini akan ada di bagian stok persediaan. Lalu untuk bahan bakunya seperti apa? Kita buat lagi yang baru. Misalkan contohnya susu bubuk. Karena susu bubuk ini kita tidak jual kembali, maka harganya kita nolkan. Dan untuk pajaknya juga nol. Nah, untuk modalnya seharga satu susu bubuk kita anggap seharga 15.000 untuk satu kantong. Lalu untuk pajak pembeliannya juga 11%. Untuk bahan bakunya kita kategorinya bahan baku. Lalu untuk referensi atau kode dari si susu bubuk ini menggunakan SP. Ini akan otomatis tersimpan. Nah, baik. Itu adalah contoh dari stok persediaan. Nah, selanjutnya setelah kita stok persediaan tersebut, kita lanjutkan ke bagian pembelian, yang dimana kita membeli dari
bahan baku tersebut. Di sini saya sudah melakukan beberapa pembelian yang dimana terdapat PT Air Murni, PT Serba Ada, PT Kopiko, PT Krem, PT Serba Ada, dan juga PT Air Murni. Di sini saya akan membuat contoh baru. Pertama, kita anggaplah membeli di PT Air Murni. Referensi pemasoknya saya buat deadline ordernya saya buat tanggal 4 Desember hari ini juga. Kedatangan yang diharapkan juga pengirimannya tepat waktu hari ini juga. Nah, untuk tambahan produk, saya akan membeli es batu. Kuantitinya saya anggap sejumlah 20. Nah, setelah es batu ini sudah selesai, maka kita langsung konfirmasi order. Setelah konfirmasi order, sini saya anggap bahwa saya menerima produk itu secara full kuantitasnya. Lalu di situ ada stok persediaan yang dimana di sini ada penerimaan atau siap untuk diterima hari ini. Kita kembali ke pembelian. Jika sudah, kita langsung terima produk. Jika terima produk, demand-nya sudah, kuantitasnya juga sudah sesuai dengan demand, maka langsung kita validasi. Setelah kita validasi, maka bisa kita cek stok persediaan produk bahan es batu. Nah, es batu saya bertambah 68 unit, di tanggal 68 unit, kenapa tidak 20? Karena saya sudah melakukan pembelian sebelumnya. Jadi itu adalah tahap kedua setelah kita melakukan stok persediaan. Dari stok persediaan dan pembelian itu adalah jawaban menurut saya untuk nomor 2, yang dimana manajemen persediaan yang dimaksudkan harus minimal 20 barang. Lalu setelah kita di stok persediaan dan juga kita sudah membeli bahan, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah produksi atau stok barang. Nah, di sini saya tadi sudah melakukan beberapa penyetokan barang yang dimana ada beberapa barang, ada Avogato, cold brew, americano, juga cappuccino, hitam. Nah, lalu di sini saya akan mencontohkan membuat produksi baru yang ini selanjutnya akan berdampak juga ke sales atau penjualan. Misalkan kita membuat produk di sini adalah kopi hitam. Hitam yang saya mau buat atau saya stok adalah 1. Lalu untuk bahan-bahannya yang saya butuhkan apa saja, misal air. Lalu yang kedua ada kopi bubuk. Nah, kuantitasnya di sini saya buat air ini 1, kopi bubuk juga 1. Air dan juga kopi bubuk untuk bahan-bahan dari kopi hitam dengan kuantitas masing-masing 1. Jika sudah, kita konfirmasi, kita produksi semua. Jika sudah, kita langsung ke penjualan. Ini saya juga sudah melakukan beberapa penjualan. Kita coba penjualan secara tunai atau kontan. Misal dengan nama pembayaran secara kontan untuk produk yang dibeli oleh Hani sesuai tadi stok yang ada. Ya sudah, kita langsung konfirmasi. Oke, nama tujuannya Hani.
ketersediaan produk tersedia karena tadi sudah saya buat. Kuantitasnya 1 sesuai permintaan. Lalu jika sudah, kita validasi. Setelah itu kita cek di bagian penjualan. Nah, sudah terkirim 1. Kuantitasnya juga sudah terkirim 1. Ya sudah, kita buat faktur pembayaran. Buat faktur reguler. Setelah sudah, cek kembali, lalu kita konfirmasi. Nah, setelah konfirmasi ini, kita bayar. Yang ini akan berpengaruh ke bagian akuntansi atau laporannya. Payment, sudah in payment. Kita lihat ke bagian akuntansi. Kita masuk ke laporan. Nah, sudah terbayar. Ini sudah masuk ke laporan. Jadi seperti itu untuk yang pembayaran secara kontan atau siklus pembayaran secara kontan. Yang dimana akuntansi ini tadi mencakup nomor catatan laporan dari nomor 1 hingga 3. Nah, di sini saya akan mencontohkan pembayaran atau penjualan secara kredit. Di sini tadi saya sudah membuat beberapa contoh, di mana Malik ini cappuccino pemesan sejumlah 1, tadi sudah saya ada stoknya. Untuk kreditnya si Malik ini sejumlah 15 hari. Setelah sudah, lalu Juan pun sama, pembayaran tenggatnya 15 hari untuk produksi kopi hitam juga. Lalu kita cek di bagian akuntansi. Terdapat 2 belum dibayar. Ini terlihat belum lunas dan belum lunas. Nah, di sini menunjukkan bahwa apabila kredit ini akan masuk ke untuk dibayar atau belum lunas, yang dimana Juan sama Malik ini belum lunas dan batas waktunya adalah 15 hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan siklus atau proses penjualan dengan transaksi kredit seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Nah, kita melakukan produksi barang terlebih dahulu. Misalkan kita membuat barang dari kode. Kualitasnya saya mau membuat 1. Untuk stoknya 1. Ada air, ada kopi bubuk, lalu ada suatu, juga ada gula pasir, gula cair. Nah, untuk air ini saya bikin 0,5. Untuk kopi bubuk juga saya bikin 0,5. Untuk espresso juga saya bikin 0,5. Untuk gula juga saya bikin 0,5. Nah, jika sudah, kita konfirmasi, kita produksi. Setelah itu, kita lanjutkan ke bagian penjualan. Nah, ini kita cari pelanggan baru. Misalkan kita namanya Mina. Mina ini melakukan pembelian dengan tenggat 15 hari atau pembayaran secara tidak langsung. Kita tambahkan di produknya. Sudah sejumlah 1, 26.000 dan sesuai pajak juga 11%. Jika sudah, kita konfirmasi. Nah, setelah itu kita cek bagian stok persediaan. Sudah ada masuk order pengiriman 1 untuk dikirim. Tersedia produknya sesuai tadi kuantitas. Lalu kita validasi untuk pengiriman ke Minang. Jika sudah, kita cek kembali di bagian penjualan.
Mina ini jika sudah, kita buat faktor. Faktor berupa faktor reguler. Nah, sudah draft konfirmasi. Nah, karena di sini posisinya Mina adalah mencicil yang dimana dia tidak melakukan pembayaran secara langsung dengan termin pembayaran atau tanggal pembayaran selama 15 hari. Maka kita tidak bayarkan dulu. Kita cek di bagian akuntansi. Maka di faktur pelanggan tercatat bahwa Mina di sini belum lunas atau belum membayar. Itu juga Juan dan juga Malik. Kita cek di laporan buku besar, utang, PPN, jualan. Nah, di fakturnya juga bisa dilihat bahwa Nina, Juan, dan Malik ini belum lunas. Sedangkan untuk Kalisa, Greta, Bareska, dan juga Hani ini sudah lunas atau pembayaran secara kontan, secara langsung. Dan laporan-laporan ini untuk mencakup nomor 4 ini adalah laporan keuangan perusahaan dan juga laporan transaksi yang terjadi selama tadi eh, nomor 1 sampai 3, nomor 1 hingga 3. Jadi ini tampilan dari laporan keuangan perusahaan PT Bulan Sabit. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.